Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari kembali menjumpai Anda dalam dialog siang Satgas COVID-19 langsung dari Media Center Satgas COVID-19 di Gedung Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, pada bulan Juni 2020 lalu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo sempat menghimbau seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk terus mensosialisasikan pesan-pesan penanganan COVID-19 ini dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan juga komunitas, tentunya agar pesan-pesan dapat dicerna dan juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu diperlukan juga strategi-strategi yang mengedepankan peran tokoh masyarakat setempat dan juga public figure seperti pemimpin daerah ataupun tokoh agama agar pesan-pesan strategi pencegahan COVID-19 ini dapat disampaikan secara efektif. Untuk membahasnya, kami telah mengundang dua orang narasumber di studio kami yang akan membahas tema pencegahan COVID-19, beda masyarakat, beda strategi. Dan dua orang narasumber spesial kita hari ini, yang pertama adalah Dr. Turo Wongkaren, yang merupakan tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang. Selamat siang. Sehat, Pak? Sehat, terima kasih, bersyukur. Alhamdulillah. Nah, yang kedua narasumber kita adalah Dr. DMB, Dokter Ortopedi, Dr. Norman Zainal, SPOT, MKes, FICS, CCD, yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat? Salam sehat selalu. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya siang ini ya, Dok. Dan sebagai informasi kepada pemirsa, saat ini kita sudah menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita selalu memakai masker dan tidak melepas selama dialog. Kita juga menjaga jarak dan studio ini telah disanitasi, begitu juga dengan mikrofon yang kami gunakan. Dan untuk itu sebelum memulai dialog, kami persilakan kepada narasumber untuk memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Dokter. Siap. Baik, kemudian kita mulai berdialog. Saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber, namun kita akan terlebih dahulu ke Bapak Turo ya, sebagai bagian dari tim Satgas Penanganan COVID-19. Pak Turo, beberapa waktu lalu kan sempat ada rilis data dari BPS yang menunjukkan bahwa ternyata sebagian kecil dari masyarakat kita ini masih ada yang tidak percaya dengan COVID-19. Padahal penyakit ini kan fakta dan juga nyata adanya, dan korbannya pun sudah banyak sekali, baik itu di Indonesia ataupun di belahan dunia lain. Bagaimana dari tim Satgas sendiri menyikapinya? Ya, pertama kita mesti mengerti bahwa masyarakat Indonesia itu beragam ya. Jadi bagaimana mereka menerima informasi, bagaimana mereka mengerti sesuatu, itu nggak sama semuanya. Ada beberapa yang memang karena mendapatkan informasi yang salah, tetapi ada juga yang mereka mengatakan, oh itu bukan untuk saya, gitu ya. Itu hanya menyerang orang-orang yang entah itu kaya atau orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk memberikan penyadaran kepada mereka bahwa COVID itu nggak pandang bulu. Siapapun juga akan terkena kalau memang mereka melakukan perilaku yang tidak mengikuti prosedur di dalam masa pandemi ini. Nah, jadi kita memang harus lihat itu mereka siapa aja dan bagaimana mereka sampai kepada ide bahwa itu mereka nggak bisa terkena COVID. Itu yang memang kita perlu lihat. Secara umum, kalau kita lihat data, itu kebanyakan memang anak muda, gitu ya. Anak muda, kemudian juga banyak yang laki-laki, gitu. Yang mereka menganggap mungkin, saya kan masih muda, saya nggak akan terkena gitu. Nah ini berarti kita mesti membuat strategi-strategi yang menyasar dengan baik. Itu Mbak. Nah, baik, kalau dari Dokter Norman sendiri sebagai tenaga kesehatan, bagaimana menyikapi perspektif semacam ini? Tentunya mungkin sedih ya sebagai tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan untuk mencegah penularan ini. Iya, memang masyarakat kita masih perlu
diberikan masukan yang lebih lebih bisa nyampai ke level pendidikan mereka. Kenapa? Karakteristik dari penyebab penyakit COVID ini adalah virus yang tidak terlihat ya. Pertama tidak terlihat, kemudian dia tidak berbau, kemudian dia tidak bersuara, sama sekali tidak terdetek dengan indera kita. Jadi beda dengan misalnya virus demam berdarah. Itu menular lewat nyamuk. Digigit nyamuk kita berasa. Kalau ini tidak, jadi dia dari manusia ke manusia menular dan virus itu tidak terlihat. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya sedikit berikan informasi, virus itu ukurannya kecil sekali. Jadi ini kan ada meter, ukuran standar meter. Kemudian kalau dibagi 1000, jadi milimeter. Dibagi lagi 1000, jadi mikrometer. Dibagi lagi 1000 lagi, jadi nanometer. Nah ukuran dari virus itu ukurannya di tingkat nano. Jadi kalau virus SARS-CoV-2 ini ukurannya cuma 125 nanometer. Jadi nano itu 1/1 miliar meter. Nggak sama sekali terlihat di mikroskop biasa, nggak terlihat, baru terlihat dengan mikroskop elektron. Jadi perlu disadarkan masyarakat bahwa ini musuh kita itu sama sekali tidak terasa, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak terdetek dengan indera kita. Sedemikian kecilnya sehingga kita bisa bilangin ya ini jenisnya jenis yang nggak terlihat itu apa? Kalau di tengah masyarakat ya seperti hantu, jin. Seperti itu seremnya ini bisa masuk ke dalam badan kita tanpa kita ketahui gitu. Dan cilokonya lagi penularannya lewat manusia. Jadi nggak perlu host lain gitu. Disitulah tingkat beratnya ini. Penyakit ini. Makanya bikinnya sedunia orang pusing bagaimana ini. Tidak terdeteksi dengan cara apapun. Tidak bisa pakai teknologi canggih apapun mendeteksinya. Nggak bisa. Baru terlihat setelah gejalanya ada. Seperti itu. Ya, baik, nah, Dok, jadi memang menyedihkan dan perlu upaya keras untuk memberikan pengertian terhadap masyarakat ini. Baik dok, memang virus COVID-19 ini berbeda ya dengan penyakit yang lain. Jika flu babi ataupun flu burung penularannya melalui hewan ke manusia, ini antar manusia transmisinya. Nah oleh karena itu perilaku perubahan ini merupakan ujung tombak untuk kita mengentaskan penyebaran virus ini, begitu ya Pak? Namun ini kan dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini kan tentunya karakteristiknya berbeda-beda. Satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pendekatan seperti apa sih Pak yang cocok? Jadi pendekatan yang paling cocok dan harus kita lakukan adalah pendekatan yang nomor satu, mengerti dulu masyarakat di wilayah tertentu itu seperti apa gitu ya. Yang kedua, kita karena di Indonesia itu salah satu yang memang seperti Mbak tadi katakan, yang penting adalah role model. Role model itu bisa tokoh agama, bisa tokoh masyarakat, bisa selebritas gitu. Nah, pentingnya role model ini adalah supaya masyarakat melihat adanya satu kesatuan, oh jadi yang benar itu seperti ini toh. Kalau sampai masyarakat melihat pemimpin, katakanlah pejabat dari Pemdanya, kalau rapat gitu nggak pakai masker, mereka akan berpikir kayaknya nggak terlalu perlu, karena lihat aja itu. Bapak pejabat atau ibu pejabat kalau ngomong deket-deketan itu nggak pakai masker. Nah ini kan bahaya nih kalau begini. Atau misalnya mereka memakai masker tetapi adanya di dagu gitu. Itu kan juga berbahaya. Jadi pendekatan yang perlu kita lakukan adalah nomor satu, melihat di masing-masing wilayah dan masing-masing komunitas gitu ya. Karena komunitas macam-macam, ada komunitas adat, jadi komunitas yang budayanya sama, ada suku Jawa, Sunda dan lain-lain. Kemudian ada komunitas misalnya komunitas pekerjaan, kumpulan dokter-dokter gitu, kemudian kumpulan ekonom atau yang lainnya. Ada lagi komunitas yang berdasarkan hobi gitu. Nah, ini masing-masing mempunyai karakteristik sendiri dan mempunyai leader atau orang-orang yang dianggap penting yang mungkin bisa mempengaruhi gitu. Kalau kita mengenal istilah influencer gitu ya, tapi itu kan seakan-akan istilah baru, padahal dari dulu udah ada gitu. Influencer itu dalam bentuk berbeda gitu, enggak ada di YouTube atau di mana, tetapi di dalam bentuk
pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini nggak selalu formal, itu yang harus kita ingat. Jadi yang diikuti oleh mereka di satu tempat belum tentu lurahnya atau camatnya atau bupatinya, bisa jadi adalah kiainya atau mungkin pemimpin gereja atau pemimpin adat, atau bisa jadi malah di beberapa tempat kita tahu ada beberapa pengusaha yang sangat berpengaruh misalnya. Begitu pengusaha ini ngomong, semua orang dengerin. Nah, ini yang perlu kita pertama kali lakukan adalah mengidentifikasi dulu di masyarakat tertentu itu siapa yang influencernya ini, dan kemudian kita ngomong ke influencernya untuk menyatukan cara berpikir, cara pandang, dan juga cara menanggulangi COVID ini bersama. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal influencer nih Pak, dari data, jika kita berbicara data, tingkat usia dan juga tingkat kepatuhan itu kan ternyata berjalan seiringan. Dan ternyata media yang dianggap cukup efektif untuk menyebarkan pesan untuk memutus penularan COVID ini melalui sosial media. Nah, sebagai anak muda yang aktif menggeluti sosial media begitu dengan masyarakat luas ini, tentunya kan banyak influencer, micro-influencer maupun influencer yang sudah mempunyai followers yang begitu banyak. Tapi ternyata kan mereka perilakunya berbeda-beda. Bahkan bisa dikatakan ada yang patuh dan juga ada yang mungkin abai terhadap protokol. Bagaimana sih Pak dari Satgas ini bisa merangkul semua influencer supaya memberikan contoh yang baik? Baik, terima kasih Mbak. Jadi selama ini memang sudah ada gugus tugas, sudah ada Satgas ya. Tapi baru belakangan secara khusus ada Satgas yang membidangi bidang perubahan perilaku. Dan kita berharap bahwa adanya Satgas yang membidangi perubahan perilaku ini akan mengikuti, ada dua contoh sebenarnya perubahan perilaku di Indonesia yang kita lihat yang baik. Nomor satu itu KB yang menurunkan jumlah anak yang dilahirkan. Yang kedua itu kereta api pada waktu mereka misalnya komuter gitu ya. Kan 10 tahun lalu kita masih lihat di kereta api orang di atas kereta gitu. Nah, sekarang kembali ke influencer, yang dibutuhkan oleh kita adalah memang satu kata di dalam melakukan ini semua. Satu kata itu dalam pengertian kita perlu tahu apa sih informasi yang benar. Jadi kemungkinan besar mereka belum tahu informasi yang benar. Yang kedua yang dilakukan oleh Satgas saat ini adalah strategi untuk nudging. Kalau bahasa Indonesia mungkin minta maaf, Noel gitu ya. Oi, ingat dong gitu ya. Terus yang nomor 3 itu adalah strategi memberikan insentif buat mereka. Nah, kita harapkan ada strategi keempat yang kita harapkan nggak terlalu banyak digunakan, yaitu yang punishment-nya itu. Nah, kita harapkan 4 strategi ini itu bisa bersama-sama kita gunakan untuk mengubah perilaku masyarakat, dan kita mulai kok ngumpulin influencer, ngumpulin kepala stasiun TV, ngumpulin supaya di masyarakat dan di lain-lain itu semua cara pandangnya sama, role modelnya itu menggunakan cara berperilaku yang sama, gitu. Dan kita memilih orang-orang yang memang influencer sangat berpengaruh itu mengatakan, jadi selain mereka memberi informasi, tetapi juga mereka nudging, karena ini agak berbeda. Kalau kita selalu cuman isinya memberi informasi, maka seakan-akan kita selalu memberi sermon, seakan-akan kita selalu memberi kuliah, dan biasanya orang bosan. Tapi nudging agak berbeda, nudging itu cuman ngingetin aja. Jadi walaupun disebut secara sepintas saja, oh pakai masker yang benar, atau ini loh cara masker yang benar, itu sudah berbeda dibanding kalau kita selalu memberikan kuliah yang 5 menit, 10 menit. Itu yang saya pikir kita harus lakukan sekarang dan sedang dilakukan. Baik. Nah, Dr. Norman ini sebagai tenaga kesehatan tentunya sangat familiar dengan APD dan juga cara memakai masker yang benar. Dari sepengamatan Dr. Norman sendiri, apakah masyarakat kita ini sudah memakai masker dengan benar sejauh ini? Terima kasih. Nah, ini menarik soal masker. Masker ini adalah alat mencegah penularan atau mencegah ditulari oleh COVID-19 ini yang secara teoritis, ilmiah, ataupun secara gampang diterima akal sehat adalah satu-satunya alat yang diyakini bisa mencegah penularan secara mekanik.
Kenapa? Karena kalau saya ini COVID, droplet saya keluar melalui mulut ketika saya bicara terhalang oleh masker saya. Dan Mbak aman. Dan Mbak pakai masker juga, menghalangi untuk ketularan. Nah, secara medis saya membawa masker ini. Di kamar operasi kita menggunakan masker medis ini N95 ini untuk mencegah, mohon izin, untuk mencegah penularan. Ini masker N95 baru ya. Nah ini ada angka 95 ini menunjukkan 95% diyakinin melalui riset bahwa dia bisa mencegah droplets itu sampai ke kita sampai 95%. Hanya 5% saja kita kemungkinan tertular. Dan saya di kamar operasi hanya mengandalkan masker ini untuk mencegah saya tertulari zaman COVID ini. Kenapa? Karena selama COVID ini saya juga harus melakukan operasi-operasi emergensi yang kita tidak tahu orangnya kena atau tidak. Karena pas awal-awal itu kita kan belum bagus testingnya. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Jadi perlu banget pemerintah atau Satgas memasyarakatkan masker ini, kalau perlu memproduksi masif sehingga harganya murah. Nah, kualitas masker berikutnya adalah yang saya pakai sekarang nih, masker bedah. Masker medis. Masker medis. Nah, jadi selain ini kemudian kita pakai masker medis, kemudian yang lainnya ya masker kain biasa. Itulah yang harus kita sosialisasikan. Sampai saat ini rasanya sudah banyak media, sudah semuanya mensosialisasikan. Namun kok semua orang belum taat. Nah, saya melihat di situ ada satu sisi yang kurang kita terapkan selama ini, yakni keteladanan. Yang tadi Pak Turu sudah sampaikan. Jadi masyarakat kita ini masih paternalistik. Dia masih lihat tokoh yang tadi, influencernya atau tokoh panutannya. Jadi kita bisa bagi dua sebetulnya masyarakat kita ini, ada leaders, ada followers. Atau leaders bisa dianggap juga sebagai influencer di sini yang memberikan contoh, kemudian yang lain ngikut. Jadi kita perlu edukasi leaders juga Bapak Turun. Leadersnya perlu kita edukasi bagaimana dia memberi keteladanan yang baik. Coba Bapak bayangkan, mohon maaf ini dari media, di masyarakat ada razia masker. Yang tidak taat dikasih sanksi, suruh push up atau malah denda. Maskernya di dagu kemudian dikenakan gitu. Kalau di Amerika itu yang menolak pakai masker baru kena denda kan. Kalau di kita yang tidak benar makainya kena tegur kena ini. Tapi sayangnya di media mainstream masyarakat menyaksikan sampai sekarang itu host, narasumber atau pembawa acara, pengisi acara semua tidak pakai masker. Jadi dalam keyakinan saya sebagai orang medis, saya sedih banget. Kok kita tidak memberikan contoh yang baik? Saya coba diskusi lewat WhatsApp dengan beberapa teman media, mereka bilang, oh ini karena apa? Karena media harus ditonton oleh yang difabel. Masuk akal. Tapi zaman COVID ini berapa sih difabelnya? Dan mungkin ada cara lain untuk memberitahu beliau itu, teman-teman kita yang difabel. Jadi kita harus fokus terhadap penularan ini. Coba bayangin ketika sebuah acara kita tidak perlu menyebut nama acaranya, kemudian semua orang, ada banyak orang di situ. Banyak itu mungkin lebih dari 1, 2 ya, 3 itu udah banyak ya Pak ya, jamak ya. Kemudian droplesnya keluar. Memang teoritisnya 2 meter tidak nyampe, tapi kan orang jalan-jalan. Droples itu walaupun ringan, bobotnya ada, dia akan turun ke lantai. Dibawa sama sepatu kita, kena baju kita, garuk-garuk kena juga. Jadi saya please pada kesempatan ini saya beruntung banget. Jadi sebagai tenaga medis, kalau ini saya sudah sampaikan, insya Allah kalau ditanya malaikat nanti saya meninggal, saya bilang saya sudah sampaikan. Please tolonglah semua media, pemimpinnya tertinggi ataupun dari Kementerian Kominfo atau Bapak Presiden sekalipun, instruksikan saja semua media harus pakai masker zaman COVID ini. Itu satu. Dan saya sangat meyakini penularan COVID ini akan sangat turun drastis jika terjadi perubahan perilaku masyarakat, di mana masyarakat yakin bahwa ada aurat baru di badannya yang namanya mulut dan hidung. Kalau itu diyakinin bahwa itu aurat, di mana masyarakat akan merasa malu bicara dengan seseorang yang bukan dirinya, walaupun itu anaknya, sebelum dia pakai masker. Layaknya dia malu
keluar bicara dengan anak atau tetangga, saudara tanpa pakaian yang sopan gitu. Kalau itu terjadi, saya yakin penurunannya sangat drastis. Sangat-sangat bisa diminimize. Jadi dari segi perubahan perilaku, saya menganjurkan kita fokus saja serangan memasyarakatkan masker ini dengan berbagai cara, tapi cara yang paling benar itu adalah keteladanan. Dan yang lainnya ya law enforcement ya, kemudian dengan regulasi ya. Saya rasa media nggak akan mati kalau kita pakai masker begini. Orang hostnya sudah tahu kok, udah hafal. Narasumbernya juga ada hafal. Kalau mau cari gambarnya bisa browsing di YouTube. Kayak sekarang saya pakai masker. Kalau pengen tahu saya tampangnya nggak pakai masker, bisa dilihat di internet kelihatan. Gitu. Itu mengenai budaya itu, mengenai masker. Jadi saya terima kasih banget dengan pertanyaan ini. Kemudian yang penting lagi tadi saya masuk sedikit perilaku. Sebetulnya kalau kita perilaku itu balik dari dasar dari Bloom ya. Jadi bagaimana orang bisa dirubah perilakunya, tentu ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama aspek dari kognitifnya. Ilmu yang kita, pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat gitu. Yang kedua nanti dengan dia tahu, dia akan berubah sikapnya, afektifnya. Dengan sikapnya ada itu, baru nanti akan berubah psikomotornya, tindakannya. Nah, urutan ini mesti kita tempuh. Nah, di setiap urutan ini tentu ada cost-nya. Ada switching cost-nya. Kenapa masyarakat yang tahu itu penyakit itu kalau dia lihat, sekarang nggak terlihat. Berarti kita harus ada sarana pendidikan edukasi masyarakat dan itu butuh biaya. Pemerintah sediakan biayanya. Kemudian untuk merubah afektifnya itu, sikapnya itu, tentu selain tadi itu, kemudian kita juga bantu dengan peralatan, contoh-contoh, dengan apa namanya model, dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian apalagi kalau psikomotornya, kita harapkan orang pakai masker. Maskernya nggak ada. Ya gimana mau kita suruh pakai masker? Kita suruh cuci tangan. Airnya nggak ada, kerannya nggak ada. Ya nggak bisa, jadi harus disiapkan. Jadi bagaimana perilaku masyarakat seperti apa yang diharapkan supaya COVID ini berhenti. Pertama itu adalah perilaku hidup sehat. Nah, sehat ini definisinya apa? Sehat itu sehat fisik, sehat mental, sehat lingkungan, sehat rumahnya, sehat sosial, dan sampai sehat ekonominya. Itulah definisi sehat. Bermacam aspek. Ya, jadi udah benar itu Bapak Presiden bilangin sehat nomor 1. Kenapa? Di dalam sehat itu sampai ke ekonomi. Barangkali sekarang bisa aja kita tambah sehat secara sosial, politik, segala macam. Bisa ditambah. Jadi artinya pola hidup sehat itu mesti dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, sehat itu seperti apa? Sederhana saja, apa yang kita konsumsi harus sehat. Jadi makan sehat, minum sehat. Kemudian apalagi aktivitas kita sehat, olahraganya ada, maksudnya olahraga itu bukan harus di gym, kegiatan fisik. Kemudian harus istirahat berimbang, jangan kerja terus. Makanya Undang-Undang Tenaga Kerja bilangin orang kerja boleh cuma 8 jam, nggak benar kalau 24 jam. Gitu. Nah itu secara fisik. Kemudian harus sehat lingkungan, rumah kita mesti sehat gitu. Rumah kita mesti sehat. Jadi perilaku hidup sehat yang ada di ilmunya di kelompok dokter ditularkan ke masyarakat. Kemudian perilaku lingkungan sehat yang ada contohnya di rumah sakit harus ditularkan ke masyarakat. Baik. Jadi rumah tangga pun sekarang ini mesti dizonasi. Ada zona yang di luar yang kita zona merah, mungkin tertular. Jadi sandal, sepatu taruh di luar rumah. Iya. Cuci kaki, kemudian masuk rumah ganti sandal. Kemudian ada zona gray area atau zona kuning, mana tamu bisa masuk. Kemudian Pembagian harusnya zona. kamar kita itu zona yang zona hijau. Baik. Kita sterilisasi dengan desinfektan. Mungkin itu dulu yang supaya bisa masyarakat terapkan langsung. Jadi Baik, ya. harus ada yang terhadap orangnya, harus ada terhadap rumahnya, terhadap lingkungannya, dan terhadap kehidupan sosialnya kelompoknya. Baik, Gitu nah, Mbak Git. tadi kalau kita sudah bicara soal keteladanan, sebelumnya terima kasih sudah mengingatkan kembali pentingnya memakai masker dengan benar di lingkungan sekecil apapun ya dok. Siap. Namun kita bicara soal keteladanan, semoga apa yang kita lakukan sesuai protokol di sini bisa dicontoh pemirsa dan juga rekan-rekan media yang lain ya, Pak Turo dan juga Dr. Norman. Mudah-mudahan insya Allah. Nah baik, mungkin perubahan perilaku ini harusnya berjalan paralel dengan perubahan stigma masyarakat terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Bagaimana
bagaimana pendekatan yang baik supaya stigma negatif ini perlahan berkurang atau menghilang dari masyarakat, Pak? Jadi yang pertama kali kita perlu lakukan adalah memberitahu bahwa COVID itu bukan kutukan, gitu ya. Jadi orang yang kena COVID itu bukan karena dia mungkin dosanya besar atau segala macam, tetapi semua orang kalau kita tidak melakukan protokol yang baik, kesehatan yang baik, itu bisa kena COVID. Dan kalau orang kena COVID itu memang kita perlu melakukan pencegahan, jadi kita tidak dekat ke dia segala macam, memakai masker, menjaga jarak. Tetapi at the same time juga mereka adalah manusia yang tetap perlu support. Gitu. Jadi kita perlu memberikan orang-orang yang, bayangkan kalau kita sakit gitu ya, kemudian kesulitan untuk mendapatkan makanan dan segala macam, nggak ada yang nolong, keluarganya nggak boleh keluar. Itu apa yang terjadi pada mereka. Nah ini yang perlu kita ingat bahwa COVID itu bukan kutukan, dan juga yang perlu diingat lagi adalah kalaupun orang kena COVID, that's not the end of the world. Itu yang perlu kita ingat, jangan sampai saya nggak bilang bahwa itu nggak bahaya atau enggak, tapi kalau kena COVID itu not the end of the world. Karena kita sebagai orang beragama, kita masih tetap percaya bahwa itu semua ada di tangan Tuhan segala macam. Tapi kalaupun kena itu, kalau memang sudah saatnya kita akan pergi. Tetapi at the same time juga kita harus selalu mengupayakan dengan segala pengetahuan yang kita punya, dengan segala kemampuan yang kita punya untuk hidup dan living with COVID. Living with COVID itu mereka yang memang sudah kena dan mereka yang tidak kena, bahwa COVID ini mungkin untuk beberapa waktu yang lama akan bersama kita. Gitu. Artinya kita sudah harus mulai membiasakan diri, dan sebenarnya sudah sejak lama, bahwa ini adalah sesuatu yang akan mengubah cara hidup kita secara keseluruhan. Nggak cuma sekedar pakai masker, nggak cuma sekedar cuci tangan atau menjaga jarak, tetapi juga hal-hal yang lain pun, seperti misalnya bekerja di rumah gitu ya. Itu sesuatu yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh COVID ini. Nah, kembali ke sebenarnya orang dikatakan bahwa kalau kena COVID itu sangat-sangat jelek. Itu yang harus kita selalu ingatkan kepada orang, bahwa ini penyakit sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau ada kita dengar orang yang kena COVID, jangan mereka dijauhi, jangan mereka kemudian dikucilkan, jangan mereka kemudian seperti blame the victim. Jadi mereka menjadi victim twice. Yang pertama mereka kena COVID, artinya kemungkinan mereka akan meninggal. Yang kedua mereka dijauhi oleh orang-orang. Ini akan sangat menyedihkan. Itu. Jadi yang perlu diingat adalah COVID adalah penyakit, bukan kutukan atau lainnya. And that is not the end of the world. That's not the end of the world. Baik, terima kasih Pak Turo sudah memaparkan pentingnya perubahan perilaku sebagai ujung tombak dari perjuangan kita ya Pak Turo. Dan juga terima kasih Dr. Norman atas waktunya kembali mengingatkan pentingnya memakai masker bahkan di lingkungan terkecil sekalipun ya dokter ya. Baik, pemirsa, apa yang kita lakukan agar disiplin terhadap protokol kesehatan ini belum sebanding dengan beratnya tugas dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien COVID-19 dengan berbagai resikonya, resiko terpapar, memakai hazmat dan juga memakai masker N95. Untuk itu mari kita selalu laksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saya Egit Hapsari beserta dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%.
Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.